Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Somad jualan tomat. Yang membeli haruslah hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal, hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, sampai-sampai nikmat tersebut tidak dapat dihitung lagi. Andai kata dedaunan-dedaunan dijadikan kertas, lelautan-lelautan dijadikan tinta, rantingan-rantingan dijadikan pena, maka semua itu tidak akan sanggup menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah, jika sekiranya kita mencoba menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuksuha, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang menggambar umat manusia dari jurang kemaksiatan, lumpur kebinasaan, sampai alam terang menderang seperti yang sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur tidak hanya diucapkan melalui ucapan saja, namun lebih dari itu hadirin, kita harus mewujudkan syukur di dalam kehidupan sehari-hari kita dengan 3 hal, yakni syukur bil jinan, syukur dalam hati, syukur bil lisan, syukur dalam ucapan, dan syukur bil arkan, syukur terhadap tindakan. Kita tidak bisa menjadi umat yang kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara wujud syukur bil arkan atau syukur terhadap tindakan ini bisa kita lakukan dengan cara apa? Ketika kita mendapatkan nikmat rezeki berupa harta benda, lalu sebagian kita berikan kepada orang lain, maka ini akan membuat orang lain senang dan bahagia. Kita tidak perlu takut ketika kita memberikan rezeki kepada orang lain, maka rezeki kita akan berkurang. Ketahuilah, rezeki bukanlah matematika. Secara logika, 1 kurang 1 sama dengan 0. Akan tetapi, rezeki adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi 1 kurang 1 sama dengan 11. Oleh karena itu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qasamalu min shadaqatin." Harta tidak akan berkurang karena bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kekhawatiran kita berkurangnya rezeki ketika kita berikan kepada orang lain tentu sangat tidak beralasan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa rezeki yang Ia berikan semata-mata bukan hasil kerja keras kita sendiri, namun Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Dan Allah telah memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu
firman-Nya, Innallaha balighul amri, dan sesungguhnya Allah akan melaksanakan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadaran, dan sungguh Allah telah mengadakan ketetapan bagi segala sesuatu. Ayat ini harus menjadi pegangan kita terhadap rezeki yang berada di dunia. Kenapa? Karena semata-mata rezeki itu adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk bekerja dan hasilnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua rezeki yang berada di dunia ini adalah hal prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami aturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Jika ada perkataan saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum.